Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan Arif Rahman, NPM 06929. Di sini saya mewakili dari kelompok JK 188. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 yang dikasih oleh aslep saya, Mas Yudi. Ini adalah tugas terakhir saya atau tugas TA. Oke. Nah, untuk di soal nomor 1 adalah perintah lakukan routing dengan DHCP di mana klien 1 mendapat IP dan klien 2 mendapat IP seperti di soal. Dan poinnya adalah 20. Nah, seperti biasa kita setting dulu IP-nya seperti di modul pertama atau modul 1. Kita masuk ke user, kita ketikkan nano, masuk ke interface, kita setting interface-nya. Kemudian setelah itu selesai, kita setting untuk yang klien 2 juga. Jika sudah benar, maka kita tinggal if config apakah itu berjalan sesuai dengan perintah atau tidak. Jika iya, maka keluarnya akan berjalan seperti 64 bytes from IP terus ICM kayak gitu. Setelah itu kita setting ke DHCP nya. Nah, untuk setting DHCP nya kita telah masuk ke user dulu, kemudian kita set IP nya, lalu kita nano, pergi nano, kita isikan default ISC DHPC server, dan untuk interface nya ubah menjadi nama interface kita. Kemudian editing dengan perintah DHCP conf, aktifkan autoritatifnya. Cara mengaktifkannya adalah menghapuskan tanda pagar di kolom komentar itu. Jika sudah, kita simpan dengan menggunakan ctrl-x, kemudian restart DHCP nya. Jika DHCP berhasil disetting, selanjutnya setting klien. Nah, setting klien adalah auto ifs sesuai nama interface kita. Kemudian seperti biasa kita restart. Jika sudah, kita fconfig.
Untuk nomor 2 adalah lakukan telnet untuk menaruh sebuah file pada klien. Untuk poinnya adalah 10. Nah, di sini kita seperti biasa masuk ke user, login, terus periksa apakah paket telnet sudah terinstall dengan perintah dpkg -l grep telnet. Nah, jika sudah terinstall, selanjutnya periksa apakah telnet sudah terbuka dengan perintah nmap IP tujuan kita. Setelah itu cari baris yang berisi 23cp service open internet start, kemudian ketikkan telnet IP tujuan kita. Kemudian jika sudah selesai dan login, buat file directory user yang telah di remote tersebut. Jika berhasil, kita cek file yang dibuat tadi dengan mengetikkan perintah ls. Jika sudah, kita tinggal exit untuk keluarnya. Nah, untuk nomor 3 adalah lakukan FTP pada klien untuk mendapatkan sebuah file. Kita dapat 10 poin. Nah, di sini perintahnya adalah sama seperti telnet, cuman FTP adalah mendapatkan, sedangkan telnet ada menaruh. Nah, di sini kita seperti biasa kita lakukan backup file fsftpd.conf, kemudian edit file konfigurasi di dalam etc-nya, ketikkan perintah nano listen, kita pilih blacklink dulu, kemudian setelah itu simpan, setelah itu restart service. Nah, untuk mengimplementasikan FTP-nya kita menggunakan terminal untuk klien 1 dan browser untuk klien 2. Nah, setelah itu kita FTP IP server kita, kemudian kita FTP status, kita kemudian ketikkan r status, dan kita coba melihat di remote hostnya, ketikkan ls. Untuk mengetahui perintah FTP dapat menggunakan head. Kemudian ketika perintah disconnect untuk membuat koneksi dan exit, untuk keluar adalah disconnect dan exit. Masukkan ke PC client untuk membangun konfigurasi FTP Anda. Buka aplikasi browser yakni Mozilla, ketikkan perintah IP server, lalu akan login dengan mengisikan username dan password. Untuk nomor 4 adalah kita disuruh setting DNS server dengan IP yang didapat dari nomor 1, di mana komputer klien dapat memanggil dengan nama induk domain www.jarcom.com dan subdomain mail.jarcom.com. Nah, di sini kita seperti langkah-langkah di modul, kita masuk ke user, kita setting IP address komputer kita, kemudian kita konfigurasi file bin-nya sesuai seperti di modul. Kita tinggal ubah-ubah dikit, edit seperti contoh di soal, kemudian kopikan file dp lokal ke dp jarcom. Setelah itu edit isi file jarcom dengan perintah nano bin, kemudian kita edit seperti di video, terus kopikan filenya dan edit isi dari file dp12 dengan perintah seperti di video, edit file resolve-nya dengan perintah seperti di video, kemudian simpan dengan ctrl-x, lalu enter, restart service dengan perintah etc init bin restart, kemudian cek server dengan perintah ls logup. Jika tidak ada error, lakukan ping dengan DNS dari klien. Jika terhubung, maka konfigurasi DNS berhasil dilakukan seperti contoh di video. Untuk nomor 7 adalah blokir website www.facebook.com dengan squid proxy. Di sini nilai poinnya ada 10 poin. Nah, kita masuk ke subdomain i, kita ketikkan apt-get install squid, kita akan di sini dan installnya, dan kemudian kita tinggal service quit start, kita restart, terus kita masuk buka browser, kita setting di browsernya, kemudian ketikkan perintah seperti di video agar
sebuah Facebook itu tidak bisa diakses. Kita setting seperti di video contohnya. Entar jika sudah selesai, maka akan terjadi error saat kita mengakses sebuah web di Facebook itu.